Yang pasti cibiran ya kalau sampai gua gagal nih ya. Karena mereka berasa di sini lu udah topnya, lu harus pindah ke FBB. Bego sih lu, pasti kebanyakan orang kayak gitu. Sayang banget karena di WWF itu Dodi kan udah dapat gelar dunia dan harus mulai dari nol lagi. Halo semuanya, gua Dodi Syaputra, umur gua 40 tahun, gua atlet Evolin. Gua itu aslinya Aceh bro. Gua merantau sebenarnya ke Jakarta karena di Aceh itu lingkungan gua udah parah banget ya. Kayak teman nongkrongnya itu kalau nggak nyimeng ya nyabu. Akhirnya gua cuma modal 200.000 pada saat itu. Gua pergi sama wak gua ada di Aceh juga dan dia mau balik ke Jakarta. Wah, gua kebetulan buka warung-warung di pinggir jalan tuh yang minuman-minuman. Disitulah bantu-bantu dia awal. Kan gue mantan bandar narkoba tuh ya. Orang tuh pada ngapain gitu, kita manggil-manggil orang, terus dia ngasih barang. Wah, ternyata mereka di sini jualan juga gitu. Pas gua ngeliat teman-teman pada jual narkoba, bro. Akhirnya gue jual narkoba. Tangkep nggak tangkep nomor 12 lah. Yang penting bisa dapat duit. Pertama supaya deket sama mereka, gue nyari C, bro. Komisi. Jadi kayak lo yang punya barang, gue yang cariin pemakai-pemakainya. Ntar gue ngambil sama lo, gue dapat 2.000 satu barangnya. Dan gue bisa jual 50 biji, 60 am gitu. Pas gue berhenti, gue sering ngecak-ngecak gitu bro, sambil make kan. Nah, saking banyaknya gue make, biasanya gue tahu rasa enaknya. Ini nggak rasain bro, dosisnya terlalu banyak kali ya, otak gue jadi kebas gitu. Nah akhirnya gue kayak ngobrol sama Allah lah gitu, ngomong sama gue, lu kalau nggak berhenti, besok lu mati, kalau nggak mati lu gila. Gue pikirin tuh bro sampai drop, gue nggak mau mati, gue nggak mau gila. Gue pernah nih nginjak anak ayam ponakan bini gue, di pikiran gue itu ayam real bro, kalau dia mau nyelakain gue, saking gue parnonya. Ini ayam ini kayaknya mau matiin gue nih. Akhirnya gue injek tuh anak ayam sampai mati, sampai ponakannya dia nangis. Ada bak buat mandi kan, jadi gue kalau udah sakau masuk ke dalam situ, berendam di bawah. Bini gue manggil ya, gue gak sahur, gak apa, udah setengah mati gitu. Akhirnya gue gak mau keluar, gue mulai agak enak pikiran gue tuh setelah 2-3 tahun lah benar-benar gue bisa agak nerima orang-orang di lingkungan gue. Pas awal gue berhenti itu gak bisa bro, karena walaupun gue gak kenal sama lu, tapi lu lagi ngobrol nih depan gue nih, tapi di pikiran gue pasti ngomongin gue nih bangsat nih gitu. Akhirnya bisa yang gue pukul dia, kalau dia berani dia pukul gue lagi, akhirnya jadi berantem kan. Makanya gue di rumah aja 2 tahun 3 tahun itu ya, karena gue menghindari untuk gue nggak mau nyakiti orang dan gue nggak mau disakiti sama orang juga gitu. Nah akhirnya gue pikir kalau gue kayak begini terus gue nggak bakal bisa berubah nih gitu. Prihatin banget karena selama hampir 2 tahun itu ya seperti itu di rumah aja, belakang, depan, belakang, hari-hari cuma kerja gitu aja, ngumpet aja di rumah dia. Gue bilang, ya Allah kalau memang ini petunjukmu, tolong bimbing hamba untuk bisa meninggalkan barang haram ini. Gue berjanji sama diri gue dan gue janji sama Allah kalau gue pakai lagi, Allah boleh ngambil nyawa gue. Bismillah, mulai dari situ gue tinggalin bro. Begitu berhenti, akhirnya mulai gendut tuh bro. Karena gue genetiknya kurus, yang gendut cuman perut gue doang. Akhirnya gue pikir gimana cara kurus ya. Pertama kali nge-gym itu 2002, tapi fokusnya itu gue 2005. Pas awal diajarin semuanya gue angkat bro. Mau bener mau salah, pengen perut gue rata gitu lah. Kelar itu gue pulang, mau mandi gak bisa bro. Bukan pegel lagi kayak digebukin orang sekampung. Udah besoknya gue gak datang lagi tuh. Akhirnya gue bingung nyari gym lagi. Ketemulah tuh dokter Doni. Gue dilatih sama dia. Dia suruh gue tanding pertama kali tuh di pesta raga itu. Sebenarnya gue gak mau karena memang gue orangnya maluan gitu bro. Tapi karena dukungan mereka tuh banyak yang support gue, akhirnya beranikan diri untuk gue cobain deh gitu. Gue pada saat itu kan badan gue memang ya bener-bener pemula gitu. Boro-boro juara. Jadi dilihat aja enggak bro, justru dari situ tapi jadi motivasi buat gua. Akhirnya gua tanding terus tuh, kalah tanding lagi, belajar. Tahun gua bisa 10 kali tanding. Gua juaranya itu 2009 di event Pro Lab. Gua ngalahin yang sering-sering juara pada saat itu, kayak Ricky Daud, Dede Mujamil, Dede Hermawan, yang gua bukan siapa-siapa langsung ke juara 1. Dari situ makin termotivasi lagi, kayaknya nih awal buat gua gitu. Gua pernah juara dalam 1 bulan itu 7 kali bro, karena kebetulan dalam 1 bulan itu ada 7 event, ke Jogja, di Jakarta, ke Palembang, semuanya gue ikutin. Akhirnya mulailah gue di backlist. Jadi yang udah sering juara dimanapun nggak boleh tanding. Gue jadi nggak bisa bergerak dong bro, sedangkan masih semangat banget untuk pengen berprestasi gitu. Pada saat itu kan orang kalau gue main aja bahkan udah daftar bisa ngambil lagi uang pendaftarannya. Karena mereka berpikir udah pasti Bang Dodi lagi yang juara gitu. Padahal kan belum tentu. Ya udah gue coba lah internasional. Pertama kali event yang gue ikutin itu di Australia, di Adelaide. Kan gue memang senengnya main fisik dari dulu bro. Nah pas sampai di sana ternyata kelas gue nggak ada. Nggak mungkin dong gue nggak main karena gue udah persiapan. Akhirnya gue main lah, daftar ambil kelas yang sesuai sama kategori gue. Gue nggak ada kepikiran untuk juara juga sih bro, karena gue pikir nih gila ini lawan-lawan gue gede-gede banget gitu kan. Ternyata pas gue tanding malah gue juara 1.
Akhirnya berangkat ke Inggris. Dari Inggris langsung ke Irlandia, turun kelas lagi. Karena di Irlandia pertama kali main beach model itu kategori gue ada. Dan gue main lagi di Singapura. Gue juara kategori pro-nya. Terus overall juga gue menang lagi. Setelah itu baru gue milih-milih eventnya. Kejuaraan dunia aja. Gue pilih yang di Thailand, yang juara dunia di Mandalika. Motivasi terbesar gue pengen tanding di Olympia. Jadi gue pengen bertanding di sana, tapi kan biayanya kan besar, bro. Di awal tuh gue datang juga cuma pengen denger lu aja, bro. Coba kalau kita begini dan brother juga setuju, akhirnya gue bergabung di sini. Yang pasti cibiran ya kalau sampai gue gagal nih ya. Karena mereka berasa di sini lu udah topnya, lu harus pindah ke FBB. Bego sih lu, pasti kebanyakan orang kayak gitu. Sayang banget karena di WWF itu Dodi kan udah dapat gelar dunia dan harus mulai dari nol lagi. Tetapi apapun keputusan Dodi, saya yakin itu yang terbaik. Saya akan temenin dia mulai dari nol lagi, kayak seperti dulu. Menang atau enggaknya, gue hanya bisa berdoa dan bisa berusaha. Tapi itu target awal. Gue pengen buktiin ke lo kalau lo nggak salah milih gue. Kalau gue cara ngadepinnya cukup diam, bro, tapi tunjukkan prestasi lo, udah gitu loh. Rencananya sih kita Cina dulu ya, bulan Juni. Ya mudah-mudahan aja dietnya berjalan lancar dan gue bisa kasih hasil yang maksimal untuk Evolin pastinya. Gue kan nggak bisa makan real food dalam jumlah banyak. Karena gue makannya sebenarnya nggak kuat, bro. Jadi kalau mau prepare kompetisi tuh gue pasti akan selalu maksain yang harus gue makan walaupun gue kenyang ya gue tetap makan. Kalau gue kurang dari real foodnya, whey proteinnya gue banyakin gitu. Buat teman-teman yang pengen punya prestasi, jangan jumawa gitu. Apalagi kadang-kadang baru juara sekali udah sombongnya naudzubillah. Lebih rendah hati aja gitu. Karena kalau lu rendah hati, orang pasti akan terima lu. Tetap konsisten, belajar terus, selalu kosongin otak lu. Yang bagus lu ambil, yang nggak bagus ya udah lu nggak usah ambil. Gue yakin atlet Indonesia itu masih bisa ngelawan. Tapi khususnya main fisik ya. Cuman kita kan terbiasa sama event-event lokal. Akhirnya mereka tuh abis menang di situ nggak tahu mau main di luar tuh kelasnya kayak gimana. Nah kalau sebelumnya nggak, lu badan lu segini berarti lu middle. Lu begini, new. Lu badan lu udah gede banget berarti lo pro. Patah informasinya. Nah mungkin orang Indonesia tuh banyak mimpinya ke sana, tapi nggak ada yang support. Sebenarnya gue jujur, dengan ada EIC tuh federasi apapun berlomba-lomba untuk bisa main ke FBB. Kalau dulu lo juara di kelas manapun, lo harus berangkat ke luar negeri juga pakai uang sendiri, bro. Enaknya mereka main di EIC, juara lo berprestasi lo di EIC diberkatin gratis, tinggal bawa badan doang. Orang jadi berlomba-lomba sekarang bikin event, atletnya diberangkatin yang juara satu, kan jadi rose model. Itu gara-gara EIC. Makanya dengan lo bikin yang rose di FBB ini, kalau di luar itu dengan berat gua, tinggi gua segini, gua harus main di kelas ini. Mereka jadi tahu gitu. Atlet-atletnya juga jadi makin banyak niat untuk bertanding di luar gitu. Jangan lupa buat teman-teman untuk mengikuti kejuaraan EIC tanggal 13 Juli 2024 di Bali. Ada 22 kategori, main fisik, true novice, main fisik master, di atas 35 sampai 40 tahun, dan women's bikini. Ada hadiah lebih dari 400 juta dan kontrak eksklusif dari Evolin. Serta berkesempatan undian motor dan dapat bertanding di NPC Pro Qualifier. Dan terakhir buat Evolin ya, gue pengennya sih dengan gua berkumpul di Evolin ya pasti maju bareng-bareng ya, karena gue tahu Evolin bisa mewujudkan mimpi-mimpi gua. Evolin, that's my evolution.